Oke, baik sahabat Simas Jiwa, kita kembali lagi pada siang hari ini, yang dimana kita akan menemani sesuai dengan informasi yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa mulai dari 13.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau di sesi pertama tadi kita sudah membahas masalah literasi keuangan dengan rekan saya yang cantik dan juga smart, yaitu Cindy. Untuk sesi kali ini, yang kedua, kita masih dengan topik pembahasan yang sama gitu ya, membahas tentang literasi keuangan. Nah, tapi tentunya kita akan membahas dengan rekan saya yang berbeda tentunya. Tidak kalah cantik dan tidak kalah smartnya juga. Nah, oke, untuk rekan saya, Ella sudah bergabung gitu ya dengan kita semuanya sahabat Simas Jiwa. Oke, selamat siang Ella. Hai, Hai. selamat Wow, siang. selamat siang. Ella lagi ada di kantor? Wow, ya, betul sekali. Oke. Saya hari ini sedang work from office, jadi saya menggunakan masker. Oke, Kamu lagi WFH ya hari ini saya ya? lagi WFH, betul sekali. Nah, Iya. saya ingin menyapa Ella dulu nih. Ella, gimana keadaannya sekarang? Baik, walaupun agak kedinginan karena di sini ini sekalian laporan cuaca ya. Oke, di sana Melihat kita di daerah oke, Tamrin, hujan hujan ya? deras. Betul Wow, oke oke. sekali. Info untuk di daerah Jakarta Pusat sekarang kondisinya sedang Iya, hujan ya. Tapi Ella tentunya tetap betul. semangat ya. Pasti harus tetap semangat dong. Apalagi kan Oke. mau menemani siang sampai sore harinya sahabat Simas Jiwa sekalian. Kamu Oke, gimana nih kabarnya, Lian, hari ini? keadaannya saya kurang agak sedikit kurang sehat nih Ella, tapi nggak Mm-mm. apa-apa gitu ya, karena dari kemarin saya mengalami agak sedikit bolak-balik ke toilet gitu ya, tapi tidak apa-apa Waduh. demi menemani sahabat Simas Jiwa tentunya, itu semua tidak akan menutupi semangat kita siang hari ini ya. Wah, semoga cepat pulih ya, Lian. Tapi Terima nggak kasih kelihatan Ella. loh mukanya. Oh ya, harus tetap semangat Karena gitu ya. betul, karena kita semangat sekali ya. Ini sudah hari Betul. ke berapa nih? Sudah Hari hari ke ke-6 ya. keenam ya, Betul betul. Sudah hari sekali. keenam kita menemani sahabat Simas Jiwa memberikan informasi terkait dengan literasi keuangan dan juga Betul pastinya sekali. produk-produk asuransi. Nah, tentunya nih Ella, kalau tadi Ella kan sempat menyimak ya di sesi pertama perbincangan kita dengan rekan kita yaitu Cindy gitu ya, bahwa tadi juga apa rekan kita sudah memberikan edukasi terkait literasi keuangan, bahwa tadi juga teman kita, rekan kita sudah memberikan bahwa komposisi yang ideal itu kita dalam mengatur keuangan kita itu ada 40 30 20 dan 10 gitu ya. Itu yang sudah apa namanya, diberikan tips and trick dari rekan kita gitu. Nah, bahwa kita juga harus yang namanya menyisikan income kita 100% yang kita dapatkan setiap bulan itu 40% untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Setuju ya Ella ya? Karena kan kita juga Setuju sendiri sekali. memiliki yang namanya kebutuhan, apalagi kaum-kaum milenial gitu ya. Seperti itu. Betul. Nah, tidak Betul hanya sekali. kaum milenial saja, sahabat Simas Jiwa, karena memang edukasi ini itu sangat baik sekali untuk kita informasikan kepada tidak hanya kaum milenial, tetapi mungkin generasi-generasi yang memang sudah berkeluarga gitu ya. Ini penting sekali, 40% itu kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Tentunya kalau untuk generasi anak milenial itu kan pasti, apalagi yang dari daerah gitu ya, datang ke Jakarta, pasti ada biaya tambahan yang harus kita apa namanya sisihkan sebagai tempat tinggal, yaitu biaya kos gitu ya. Lalu juga ada biaya transportasi, lalu ada biaya sehari-hari makannya kita gitu. Nah, itu semuanya sudah kita sisihkan ke dalam 40% gitu ya. Bahwa kita sudah menyisihkan Betul, income betul kita sekali. 40%-nya untuk biaya sehari-hari. Sudah. Jangan sampai diganggu-ganggu lagi gitu ya. Iya, Karena betul sekali. Ella, kalau misalkan kita tidak menyisikan income kita ke persentasi-persentasinya gitu ya, yang sesuai sudah diinformasikan oleh Cindy tadi, bahwa menggunakan rumus 40, 30, 20, dan 10, jangan sampai nih gitu ya, ketika akhir bulan kita bingung, kok uang saya tinggal segini, kemana aja gitu larinya gitu ya. Betul, betul sekali. Nah, itu jangan sampai terjadi ya sahabat Simas Jiwa ya, karena di sini kita akan memberikan
edukasi bagaimana kita memanage keuangan kita, mengatur keuangan kita tentunya. Nah, dalam kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi gitu ya. Itu rumus yang pertama, 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya 30% kita harus menyisihkan income kita 30% itu untuk biaya yang tidak terduga nih Ella. Gitu ya. Mm-mm. Kalau misalkan contohnya seperti apa biaya tidak terduga itu Betul, betul. contohnya. Kalau misalkan kita memiliki cicilan gitu ya, apalagi kan anak-anak milenial sekarang itu kan pasti konsumtif gitu ya. Pasti apalagi yang udah punya kredit card, aduh itu udah pasti tidak bisa ditahan. Godaan yang sangat tidak bisa kita tahan gitu ya. Yaitu adalah kredit card, diskon gitu ya, pay letter, aduh itu semua tuh udah seperti jiwa-jiwa kita meronta-ronta kalau misalkan ada diskon ya. Betul ya Ella ya? Iya, betul Betul sekali, sekali. betul. Nah, ketika kita memiliki yang namanya cicilan gitu ya, kita sudah tidak kebingungan lagi nih, aduh gimana nih cara bayarnya gitu ya. Nah, ada idealnya kita itu menyisihkan 30% untuk biaya yang tidak terduga, termasuk dari cicilan itu gitu ya. Baik itu misalkan saya kan nggak apa namanya nggak konsumtif yang kayak seperti cicilan kartu kredit, saya punya cicilan motor misalkan gitu kan. Nah, itu juga bisa kita ambil dari income kita 30% yang sudah kita sisihkan untuk biaya-biaya tidak terduga. Nah, tentunya juga biaya tidak terduga ini juga bisa kita pakai atau kita gunakan untuk kalau misalkan terjadi risiko sama kita nih Ella. Betul ya Ella ya? Betul, betul. Karena seperti saya dan Ella, kita ini adalah pejuang-pejuang anak KRL gitu ya Ella ya. Betul, angker kita ya, anak Angker, kereta. betul sekali anak kereta gitu ya, dimana kita pulang dan pergi gitu ya dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah itu menggunakan alat transportasi umum yaitu KRL. Nah, pastinya nih Ella berbicara tentang resiko, pastikan kita itu ada aja ya pasti ya Ella resiko yang akan terjadi sama kita ya tentunya ya. Nah, Betul. resiko itu tuh seperti apa sih Ella menurutnya? Menurut Iya. Ella sendiri nih. Jadi resiko itu ya seperti yang Lian sudah sampaikan tadi ya. Jadi Hmm, resiko itu memang adalah sesuatu hal yang em, tidak pasti kapan terjadinya, di mana terjadinya. Nah, tapi yang pasti adalah resiko itu akan menghampiri setiap kita. setuju, setuju Jadi sekali. resiko itu, jadi resiko itu dan biasanya resiko itu menimbulkan kerugian gitu. Iya, Jadi oke. resiko itu bisa resiko penyakit, bisa resiko kecelakaan, bahkan resiko yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia adalah resiko tutup usia. Setuju Itu sekali. pasti akan dihadapi betul. Dan kalau kita sudah bicara beberapa contoh dari resiko, semuanya itu menimbulkan kerugian, Oke. terlebih kerugian secara finansial. Setuju sekali Gitu. Ella. Jadi kita memang harus eh, mengetahui cara-cara untuk meminimalisir resiko itu. Oke. Itu Lian. Oke. Nah, apabila kalau misalkan terjadi resiko kayak seperti itu ya, seperti yang tadi Mm-mm. Ella udah informasikan, kita yang namanya resiko itu kita nggak pernah tahu kapan dan di mana itu akan Betul, terjadi sama kita. Tapi itu pasti gitu ya, pasti akan terjadi pasti, sama kita. betul. Apalagi resiko kehidupan. Nah, ketika kita mengalami sesuatu hal resiko seperti itu gitu ya, kita tadinya pasti tidak akan pernah kepusingan gitu ya. Waduh, kalau misalkan saya terjadi resiko, setidaknya kita sudah memiliki yang namanya persediaan, persiapan gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan ada orang yang berstatement, aduh saya kan punya tabungan gitu ya Ella. Saya punya tabungan kok Ya, kalau misalkan saya sudah menyisikan itu. Tapi saya balik lagi tanya. Saya tanya ke Ella dulu deh gitu ya. Ella punya tabungan. Pastinya Ella setiap bulan ada yang namanya menyisikan pendapatan atau income-nya untuk ditabung gitu ya Ella ya. betul. Nah, Ella udah nabung nih katakanlah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ketika terjadi resiko amit-amit gitu ya, walaupun kita tidak pernah menginginkan hal itu, tapi setidaknya ketika kita memiliki yang namanya resiko gitu ya. Terus Ella sendiri tidak menyisihkan pendapatan atau income Ella sebesar 30% untuk biaya tidak terduga. Nah, lalu Ella ketika terjadi resiko masuk rumah sakit katakanlah Ella sakit lah gitu ya, amit-amit gitu ya sakit atau misalkan terjadi resiko kenapa-napa di jalan gitu. Nah, ketika terjadi resiko itu, terus Ella masuk rumah sakit gitu ya, Ella rela nggak
mengeluarkan semua tabungan Ella, menguras semua tabungan Ella yang sudah Ella kumpulkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk biaya rumah sakit? Ya, pastinya dong nggak mau ya kan, apalagi mungkin saya sudah punya rencana untuk membeli sesuatu atau ya sudah punya rencana ya tabungan saya ini akan saya gunakan untuk apa. Oke. Kemudian ternyata saya mengalami sebuah resiko yang saya nggak tahu kapan terjadinya dan tiba-tiba terjadi menimpa saya. Jadi pastinya menyesal dan pastinya aduh harusnya saya punya cara untuk bisa meminimalisir kerugian yang saya alami karena resiko tersebut. Betul sekali, setuju sekali gitu ya, karena masih banyak juga nih Ella gitu ya, nggak hanya kaum milenial saja, mungkin generasi-generasi selanjutnya yang sudah memiliki keluarga juga masih minim nih pemikirannya gitu ya, nanti Betul. aja tuh resiko juga kita nggak tahu kapan itu terjadi gitu ya. Sekarang saya sehat-sehat aja. Nah, balik lagi, yang namanya resiko itu kita tidak pernah tahu kapan dan di mana itu akan terjadi sama kita. Tapi itu Ya, pasti ketika terjadi gitu ya sama kita, menghampirin kita resiko itu katakanlah, setidaknya kita sudah mempersiapkan itu, setidaknya kita sudah meminimalisarkan yang akan terjadi, yang akan merugikan finansial kita gitu ya. Nah, dari betul, mana? betul Dari sekali. 30% yang tadi kita sisihkan nih untuk biaya tidak terduga gitu ya. Daripada uang kita Iya. habis-habis saja, sayang. Mm-mm, mm. Seperti itu ya lah ya. Betul, betul sekali. Mhm. Nah, Kita memang, mhm. jadi kita yaitu balik lagi, kenapa kita dari Simas Jiwa, khususnya dari Simas Jiwa Institute juga kita mengadakan program literasi keuangan ini. Karena kan Betul. tadi juga di sesi yang pertama juga Lian dan Cindy juga sudah bahas bahwa ya memang literasi keuangan ini memang sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola keuangan kita Betul gitu. sekali. Dan juga untuk kaitannya seperti tadi kalau kita bicara tentang resiko, jadi kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Oke, dan edukasi ini gunanya bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi di sini kita memberikan edukasi untuk sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya, ya, untuk Betul keluarga sekali. teman-teman semuanya gitu. Karena memang di sini kita memberikan edukasi yang sangat bermanfaat gitu ya, yang dimana kita juga pengennya semuanya ini nggak cuman generasi milenial saja, tapi generasi selanjutnya juga menjadi orang yang cerdas dalam mengelola keuangannya. Itu tujuan kita. Apalagi dalam kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi ya Ella ya. Iya, betul. Nah, lalu selanjutnya saya lanjutkan komposisi ideal atau rumusnya gitu ya. Berapa persentasi kita untuk idealnya itu menyisihkan income kita. Kalau tadi saya sudah bahas 40% untuk biaya sehari-hari, 30% untuk biaya tidak terduga. Nah, 20%-nya untuk kita mempersiapkan tabungan atau savingnya kita untuk masa depan gitu. Karena kita semua pasti memiliki yang namanya impian ya Ella ya. Contohnya nih, mungkin Betul. saya dan Ella belum berkeluarga dan kita juga masih termasuk dalam kategori generasi milenial. Karena idealnya generasi milenial itu mulai dari tahun 1980 sampai dengan Ya, 1996. Nah, 96. Ya. betul. Dan ini adalah usia-usia di mana kita sudah memiliki aktivitas yang aktif, gitu ya. Kita sudah memiliki income sendiri. Nah, pastinya bagi kita generasi milenial yang belum memiliki keluarga, tentunya kita memiliki yang namanya sebuah impian, sebuah cita-cita ya, Ella ya, betul ya. Betul sekali. Nah, cita-citanya apa aja ya? Mungkin kita pengennya nanti, wah target saya dua tahun kemudian pengennya merit gitu ya, berkeluarga gitu ya. Oke, Ella. Ella aman? Ella, Ella Aman. aman? Bisa Saya mendengar suara saya? sepertinya bisa, tapi Oke, oke. saya rasanya kayak di kamu yang ada gangguan, enggak ya? Tapi aman ya, Lian ya? Tadi sempat nge-freeze Halo? di kamu. Oh iya ya, saya juga Iya, lihat halo, kamu halo soalnya Ella. nge-freeze, jadi kita nggak tahu nih sinyalnya siapa nih. Oh, oke, oke, oke. Baik, Oke, baik. oke, Saya kita lanjutkan lanjut kembali. ya, baik. Oke. Nah, seperti kita nih generasi millennials gitu ya, tentunya
saya dan Ella juga pasti pengennya targetnya, aduh 2 tahun kemudian saya pengen merit gitu ya, pengen merit. Terus juga kita berimpian, aduh saya 3 tahun kemudian target saya pengen jenjang karir saya meningkat gitu ya. Entah itu mungkin kita berpikiran, aduh saya pengennya mumpung masih single gitu ya, saya pengen targetnya 10 tahun kemudian nanti saya punya rumah atau punya kendaraan sendiri. Nah, hal-hal impian itulah yang bisa kita rencanakan mulai dari awal, yaitu menyisihkan income kita sebesar 20% dari income setiap bulan kita untuk biaya tabungan atau saving. Ya, tentunya Betul. kita kalau misalkan memiliki impian, wah saya targetnya 3 tahun kemudian pengen S2 untuk pendidikan gitu ya. Kita harus tahu nih nilai tambahnya itu untuk apa gitu ya. Ya untuk menunjang karir kita gitu ya tentunya. Pastinya kita pengen karir bagus, tapi kita juga harus didasari dengan pendidikan yang bagus juga gitu ya. Nah, tentunya kita tahu semua bahwa biaya untuk melanjutkan S2 itu tidak murah gitu ya. Maka dari itu tuh kita Betul, harus ya. menyisihkan atau merencanakan 20% untuk biaya tabungan kita untuk melanjutkan S2. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kita tuh jangan sampai, aduh, pas tengah bulan ini uang saya kemana ya? Kok tinggal segini gitu ya? Jangan sampai sahabat Simat Jiwa. Yang ada nanti kita nggak bakalan bisa yang namanya nabung gitu ya. Wah, udah nggak cukup lagi karena income kita cukupnya ya cuma sampai kebutuhan sehari-hari kita pada saat kita nanti sampai gajian gitu ya. Jangan sampai. Makanya mulai dari sekarang kita mengajak sahabat-sahabat Simas Jiwa semuanya untuk dapat mengatur keuangan ya melalui edukasi literasi keuangan ini sendiri gitu ya. Nah, itu rumus yang ketiga Ella. Dan rumus yang terakhir adalah 10% itu untuk keperluan sosial. Nah, kalau kita sebagai umat Muslim itu kan ada yang namanya kita menyisihkan 2,5% dari income kita itu untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung gitu ya. Nah, tapi saya yakin nggak cuma umat Muslim, tapi umat yang lain juga, Nasrani gitu ya. Semuanya pasti memiliki jiwa sosial yang sama. Kita tahu nih bahwa income yang kita terima setiap bulan itu adalah masih ada hak saudara-saudara kita yang memang kurang beruntung dari kita. Kita harus sisihkan, gitu ya. Tapi kok berpikir kebanyakan 10% kan idealnya cuma 2,5%. Memang, tapi tidak ada salahnya loh. Kita menyisihkan lebih kalau misalkan kita sedang perjalanan ke kantor gitu ya, dari rumah ke kantor atau dari kantor ke rumah, pasti kan kita sering melihat ya, mungkin yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya sudah renta gitu ya, usianya sudah lanjut, yang masih mengharapkan imbalan kasih gitu ya dari masyarakat di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu kita juga pastinya tidak tega ya, yang seharusnya seusia mereka itu sudah menikmatin hari tua, sudah beristirahat dengan tenang di rumah gitu ya, tapi masih minta belas kasihan. Nah, itulah kita harus berbuat baik, tidak ada salahnya juga kita memberikan rezeki kepada mereka sedikit gitu ya, makanya kita sisihkan 10% untuk kegiatan sosial. Seperti itu lah. Betul. Jadi sudah pas ya, komposisinya 40%, 30, 20, dan 10%. Betul Tapi sekali. memang sebenarnya itu kan komposisi yang ideal ya. Nah, memang mungkin ketika kita mengalami satu, artinya jangan sampai nanti, oke, orang jadi, atau sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini kemudian merasa, oh itu adalah aturan yang baku gitu. Sebenarnya memang dikembalikan lagi kepada masing-masing sahabat Simas Jiwa di luar sana. Hanya memang ini adalah proporsi yang ideal atau persentase yang ideal ya, Lian ya. Betul sekali. Betul sekali. Kita kembalikan sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan semuanya gitu ya, bahwa idealnya kita Betul. memberikan rumus seperti itu, 40%, 30%, 20%, dan 10%. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ternyata kebutuhan sahabat Simas Jiwa lebih dari 40%. Ya tidak apa-apa juga, tinggal kita kurangin. Oh, Ya, berarti kebutuhan yang tak terduganya kita kurangin menjadi 20% gitu ya. Karena memang idealnya seperti itu. Karena apa? Biar kita bisa memanage
100% income yang kita terima itu kita mau masukkan ke porsi-porsi berapa. Kita pembagiannya mau masukin ke berapa-berapanya gitu ya. Tapi Iya, kalau betul bisa sekali. memang kita jangan sampai besar pasak daripada tiang nih Ella. Iya, Gitu. betul. Gitu. Jadi kita itulah tujuannya supaya memang dalam 1 bulan lah katakanlah memang kita adalah seorang pekerja yang memang mendapatkan income-nya memang rutin setiap bulan. Betul. Beda dengan sahabat Simas Jiwa di luar sana yang mungkin berprofesi sebagai wira swasta, memiliki usahanya sendiri. Kemudian ada perhitungan-perhitungan lain, yaitu itulah tadi contohnya gitu. Artinya dikembalikan lagi. Mungkin dari income yang ada harus menyisihkan sekian juga untuk misalnya modal atau untuk penambahan apa terkait dengan usahanya. Tapi kita bicara seperti kita yang adalah pekerja yang memiliki income setiap bulannya dengan jumlah yang pasti. Betul. Nah, itu supaya tidak yang seperti Lian bilang tadi ya, tidak besar pasak daripada tiang. Jadi jumlah kadang-kadang kan kalau kita udah terima uang, wah udah nih selalu berasanya ada aja uangnya. Gitu. Jadi dengan adanya pembagian ini 40, 30, 20 dan 10 lebih mengontrol, lebih bisa menjadi acuan kita untuk kita menghabiskan atau memasukkan gaji kita atau pendapatan kita ke dalam pos-posnya masing-masing. Begitu ya, Lian ya? Betul sekali, karena kan kebanyakan apalagi kaum milenial sekarang yang memang tadi saya Cindy sudah menginformasikan Ella bahwa kita itu adalah mendapat peringkat nomor 4 di dunia gitu ya. Nah, tapi jangan senang dulu nih, ini peringkat apa gitu ya, peringkat nomor 4 apa gitu. Peringkat nomor 4 di dunia, negara yang paling banyak masyarakatnya itu adalah konsumtif. Wow. Waduh, Gitu ya. Kita konsumtif ya? konsumtif gitu ya. Kalau misalkan peringkat nomor 4 masyarakatnya cerdas dalam mengatur keuangan, oh itu sebuah prestasi gitu ya. Tapi ini adalah Betul. nomor 4 negara yang memiliki masyarakat luasnya gitu ya, yang konsumtif. Wow, gitu. Berarti kan itu artinya berarti masih banyak banget gitu ya sahabat Simas Jiwa di luar sana yang memang belum bisa memanage keuangannya dengan baik nih Ella, gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau kita lihat dari kata-kata konsumtif ini, Lian, saya Mm-mm. juga coba baca-baca gitu. Kadang kan mungkin kita bilang enggak kok kita nggak konsumtif, tapi itu kan memang sebuah kebutuhan. Nah, karena kan mungkin diambil dari kata konsumsi bahwa ya kita menggunakan gitu ya. Tapi memang Betul, kalau perilaku konsumtif ini kan memang sebenarnya adalah kita membeli, menggunakan atau mengkonsumsi sebuah baik barang ataupun jasa, tapi yang secara berlebihan. betul, Artinya tidak lagi memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, tapi bisa karena faktor-faktor lain. Misalnya untuk mendapat pengakuan sosial, mengikuti tren misalnya, atau ya untuk kepuasan kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ya saya butuh, misalnya saya butuh pakai sepatu. Nah, kita kembalikan lagi nih, kebutuhan atau keinginan. Artinya kalau memang kita butuh, ya kita juga harus bisa menyesuaikan antara pendapatan yang kita miliki dengan apa yang akan kita beli gitu. Jadi perilaku konsumtif ini memang garis bawahnya adalah menggunakan sesuatu dengan berlebihan berlebihan. atau tidak sesuai dengan kebutuhan pada akhirnya. Setuju sekali, setuju sekali. Tuh. Karena Apalagi memang dengan fenomena yang namanya diskon ya, Lian ya. betul sekali, wow. Betul, betul Berbicara diskon itu sekali. adalah cobaan yang terbesar, Ella. Iya, betul. Apalagi nih, misalnya nih Lian, ini juga saya pernah mengalami, mengamati juga gitu banyak ya teman-teman saya begitu. Jadi misalnya kita mau beli barang, misalnya kita mau beli sepatu deh, harganya 500.000. Kemudian karena kita berpikir, oh enggak, ini mahal, saya lagi mau berhemat, oke, nggak jadi beli akhirnya. Tapi ketika kita ketemu sepatu dengan harga 1 juta, kemudian ada tulisan diskon 50%, maka mindset 500.000 yang tadinya mahal buat kita akhirnya berubah. Wah, murah Murah sekali ya harga sepatunya. sekali. Jadi memang
diskon ini memang juga punya efek psikologis begitu ya kepada kita gitu. Bahwa Betul. dengan nilai yang sama, bahkan kita pun mungkin tidak tahu gitu kalau kalau apa apakah memang itu memang 1 juta kemudian didiskon menjadi 500.000 atau seperti apa begitu. Tapi ketika kita melihat nilai tunai yang sama sebesar 500.000, yang satu ditambahkan tulisan ini adalah hasil diskon, maka kita akan menganggap itu menjadi barang yang murah dan patut untuk kita beli. Betul. Iya, begitu ya Lian ya. Oke, Kamu Ella. senyum-senyum, kamu Betul sekali. ngalamin juga kayaknya ya. Itu adalah kenyataan realita yang sering kita hadapin ya. Betul, iya iya iya. Nah, betul sekali. Ella tadi menginformasikan saya apa namanya tertarik dengan kata-kata yang sangat menarik, yaitu keinginan dan kebutuhan. Itu adalah dua hal yang Kebutuhan, berbeda gitu betul. ya. Betul. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tentunya kita juga harus bisa memilah-milah gitu ya. Bahwa jangan sampai sesuatu yang tidak butuh itu karena memang kebutuhan apa namanya karena keinginan kita jadi kita butuh-butuhin gitu ya. Iya, Contohnya betul sekali. tadi Ella masalah sepatu. Nah, kalau misalkan kita membeli sepatu nih, katakanlah kita ada membutuhkan sepatu. Kalau kita berbicara kebutuhan, pasti kan setiap orang itu kan punya sepatu gitu ya. Pasti punya Iya, sepatu gitu betul. kan. Nah, tentunya kalau misalkan memang kita mengukur dari segi kebutuhan, tentunya kita juga tidak akan kita akan berpikir, saya sudah punya sepatu, jadi saya nggak perlu beli lagi. Itu yang namanya kalau misalkan kita berbicara tentang kebutuhan. Tapi kalau misalkan itu hanya kita jadikan alasan, tapi hanya untuk menutupi keinginan kita gitu ya. Padahal kita udah banyak nih sepatu. Tapi, aduh karena ada diskon, karena mengikuti tren, fashion gitu ya. Sehingga aku butuh loh, itu kebutuhan loh untuk menutupi sebuah gengsi. Atau seperti yang tadi Betul. Ella untuk mendapatkan pengakuan sosial. Betul sekali. Nah, itu yang sebenarnya Apalagi di masa media sosial seperti sekarang kan ya, Lian ya, betul sekali. gitu. Betul sekali. Apalagi pada saat media sosial sekarang itu benar-benar apa namanya bisa membuat semua orang itu menjadi apa yang nggak butuh ya dibutuh-butuhin. Seperti contohnya kita datang ke mall nongkrong gitu ya, makan di mall mengeluarkan kadang-kadang sekali duduk aja 300.000 paling minim gitu ya makan di mall di luar. Padahal kalau misalkan kita berbicara secara kebutuhan, ya bayangin deh 300.000 yang tadinya kita makan di mall, kalau misalkan kita makan di tempat biasa gitu ya, katakanlah di warteg gitu ya, yang padahal masakannya nggak kalah enaknya gitu ya, tapi harganya fantastis murah jauh berbeda gitu. Kita bayangin 300.000 sekali makan di mall sama kita makan di katakanlah warteg gitu ya, warung Tegal. Itu 300.000 itu saya rasa bisa makan hampir 2 minggu mungkin ya. Katakanlah kita proporsinya. Betul tidak? Betul ya? Pada kata kita lihatlah standar makan di warteg itu maybe 20 sampai dengan 30.000 sekali makan. Bayangin, katakanlah kita 30.000 deh gitu ya paling mahal udah sama minum es teh manis gitu ya 30.000 berarti kita sudah bisa harusnya 300.000 itu untuk 10 kali makan 10 lah, iya. 10 kali makan gitu ya. Nah berarti 10 kali makan ya kalau misalkan kita sehari 3 kali ya berarti buat 3 hari berarti ya. Tapi setidaknya itu kita cuman buat sekali makan aja 300.000 kalau di mall. Nah, itu bisa menjadi acuan kita untuk mengukur sebenarnya ini tuh kebutuhan atau keinginan seperti yang Ella informasikan tadi nih. Jangan sampai gitu ya, keinginan kita itu menjadi alasan kebutuhan. Jangan sampai gitu ya. Karena kita juga harus menjadi orang yang smart, harus menjadi orang yang pintar dalam mengelola keuangan bukan buat saya. Bukan buat Ella, bukan buat si Mas Jiwa, tapi buat sahabat si Mas Jiwa semuanya. Seperti itu. Betul. Nah, atau mungkin bisa juga nih, ini kan kita sudah bicara nih perilaku konsumtif. Nah, kalau misalnya seperti tadi, proporsi 40, 30, 20, dan 10. Tapi kemudian kita tidak ada, kita tetap merasa, oh saya mau, paling enggak sekali, kan banyak juga yang bilang,
saya mau dong menikmati penghasilan saya begitu ya. Nah, bisa juga mungkin proporsinya akhirnya berubah. Mungkin kebutuhan sehari-harinya berkurang, misalnya menjadi 30%, akhirnya 10%-nya bisa memang dialokasikan untuk budget hedon misalnya. Oke, oke, oke. Tapi memang bisa Iya, juga seperti itu, tapi saya rasa kalau untuk 30% kita kembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan ya. Karena memang betul. Iya, ada iya. juga apa namanya tipikal individu atau orang yang memang aduh saya nggak apa namanya hidup ya udahlah yang penting istilahnya kebutuhan saya cukup, saya bisa makan Betul, gitu ya. betul. Ya udah yang penting saya juga bisa menyisihkan income saya 10%-nya untuk misalkan traveling katakanlah gitu ya. Ya itu nggak Iya, apa-apa bisa juga. juga. Tapi ya sekali Betul. lagi jangan sampai ibaratnya kita kita bekerja, kita mencari income itu tujuannya untuk apa? Untuk membahagiakan diri sendiri gitu ya. Boleh hal seperti itu. Betul. Tapi kita juga jangan sampai nih gitu ya, makan sampai ngirit gitu ya. Yang harusnya kita sehari 3 kali, jadi kita irit-iritin karena memang kita pengennya, aduh saya pengen traveling nih gitu ya. Jadi makanya dikurangin jadi sehari 2 kali. Jangan juga gitu ya, sahabat Simak Jiwa ya. Karena apa? Karena kalau kita sakit, kita rugi sendiri gitu ya. Yang ada Iya, kita akan mengeluarkan income lagi nih untuk biaya berobat lah gitu ya. Yang tadinya kita pengen ngirit karena pengen jalan-jalan atau traveling, akhirnya kita mengeluarkan income untuk biaya kita berobat. Jangan betul. sampai gitu ya. Betul sekali. Nah, ini menarik nih Lian. Saya mau Hmm, garis bawahi kata-kata yang Lian sampaikan barusan adalah kita mau kalau kita bekerja ya pasti kita membahagiakan diri kita sendiri. Nah, yang jadi setuju. pertanyaannya adalah membahagiakan diri kita sendiri apakah hanya untuk hari ini? Tentunya Atau tidak. memang Mm-mm. betul, atau kita juga mau kita tetap bahagia dan sejahtera bahkan nanti ketika kita misalnya terjadi sesuatu hal dan kita tidak punya penghasilan. Mungkin Setuju. yang paling gampang, yang paling apa, yang paling normal adalah ketika kita pensiun misalnya. Setuju. Tapi ternyata kan ada keadaan-keadaan yang tidak terduga ya. Kan kita kalau bicara resiko adalah ya tidak terduga, nggak tahu kapan terjadinya, nggak tahu di mana terjadinya. Betul Adalah sekali. seperti saat ini, saat kita mengalami pandemi ini, saat kita mengalami apa ya kesulitan di mana-mana gitu. Bahkan menurut saya ini tidak hanya terdampak bagi sahabat Simas Jiwa yang terdampak langsung, artinya memang mengalami penurunan dari segi pendapatan, atau bahkan sahabat Simas Jiwa di luar sana yang berprofesi sebagai wira swasta juga terdampak sekali pastinya. Nah, ini bahkan dialami juga oleh kita yang mungkin tidak mengalami dampak secara langsung, tapi pasti ada dampak yang kita alami. Betul. Betul sekali. Nah, akhirnya kan baru muncul ya sekarang nih, aduh, coba kemarin saya nggak begini, coba kemarin saya nggak begini. Nah, itu dia. Jadi memang apa tujuan kita juga mengadakan literasi keuangan ini adalah agar sahabat Simas Jiwa yang menyaksikan tayangan ini baik secara live ataupun nanti di postingan Instagram Simas Jiwa Institute mendapat pemahaman. Jadi bisa mengelola keuangannya agar bisa memiliki kehidupan yang sejahtera tidak hanya hari ini tapi juga di masa yang akan datang atau di masa depan. Betul, setuju sekali. Ella, berbicara mengenai pensiun tadi, saya tertarik juga nih gitu ya. Karena memang pensiun itu adalah masa-masa di mana kita adalah produktivitasnya berhenti gitu ya. Dalam Betul ya. artian kita sudah ketika kita memasukin usia pensiun maka kita sudah tidak aktif lagi bekerja, lalu juga income kita juga terhenti setiap bulannya gitu ya. Nah, sangat tepat sekali karena memang kita hidup itu nggak cuman sekarang, masih ada besok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan untuk masa depan kita gitu ya. Apalagi kita Betul ibaratnya sekali. panjang umur, kita memasukin usia pensiun. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas nih Ella mengenai pensiun gitu ya. Ini untuk informasi, saya berikan informasi lagi bahwa memang pada tahun 2019 itu HSBC sudah melakukan survei gitu ya. Survei kurang lebih ada sekitar 1050 respon
yang terdiri dari pekerja aktif gitu ya, serta pensiunan yang dimana ada sebanyak 68% respon bahwa masyarakat Indonesia itu ingin yang namanya masa pensiunnya itu tenang gitu. Pasti, iya. Saya Itu juga responnya setuju itu. betul. Tetapi nih kendalanya Ella gitu ya. Tadi HSBC melakukan survei ada 68 nih respon dari masyarakat Indonesia yang pengen masa pensiunnya itu tenang. Tetapi kendalanya itu yang baru mempersiapkan itu semua hanya 30% saja Ella. Tidak lebih Waduh, dari setengahnya gitu ya. setengah iya betul, Tidak hanya sampai. sepertiga ya, tidak sampai Betul. sepertiga bahkan. Tidak, iya betul Iya, sekali. Bahwa 68%, bahwa yang 30%-nya yang baru menyiapkan untuk apa namanya masa depannya, masa pensiunnya. Berarti yang tidak, yang hanya ingin memiliki keinginan itu berarti 38%. Lebih besar orang yang hanya berkeinginan daripada yang memang sudah mempersiapkan. Nah, itu juga yang harus kita informasikan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa gunanya literasi keuangan ini adalah bagaimana kita juga tujuannya untuk kalau misalkan sahabat-sahabat Simas Jiwanya sudah memasuki masa pensiun gitu ya, kita tuh semuanya hidupnya tenang. Kita tentunya pengen masa tua kita itu bahagia gitu ya, tanpa betul. merepotkan anak cucu. Kalau bisa kita nih walaupun kita sudah pensiun tapi setidaknya kita masih bisa memberikan uang jajan lah untuk cucu kita gitu ya. Itu pengennya kita gitu ya. Iya, Nah, memang mungkin dari sebagian masyarakat Indonesia, Ella berpikiran, nanti kan saya dapat pensiunnya dari kantor gitu ya, bisa jadi mereka berpikiran seperti itu. Tapi sekali lagi saya informasikan, oke, kita memang mungkin akan mendapatkan pensiun gitu ya dari di mana perusahaan kita bekerja. Tapi berpikir deh, gitu ya, mungkin 1 miliar gitu. Sekarang itu nominalnya sangat besar gitu ya. 1 M mungkin kita pikir cukuplah 1 M untuk biaya hidup kita ke depan hari tua gitu ya. Oke, sekarang 1 miliar itu nominal yang cukup besar. Tapi bayangin deh, 30 tahun atau 40 tahun kemudian apakah masih sama nih nilainya 1 miliar sekarang sama 30 tahun kemudian pada saat kita masa pensiun. Saya rasa itu tidak akan sama nilainya karena ada yang namanya inflasi. iya, Betul? Dan biaya hidup betul itu sekali. semakin tahun itu semakin meningkat. Nah, kalau misalkan memang sahabat Simas Jiwanya sudah berpikir, oke, kita sudah mendapatkan dana pensiun nih dari kantor gitu ya, tapi tidak ada salahnya juga kita juga menyediakan yang melalui tabungan atau saving yang sudah kita sisihkan nih di income kita sebesar 20%. Seperti itu, Ella. Karena Betul memang sekali. karena Karena memang karena memang tidak ada salahnya juga, bukan buat balik lagi. Saya tegaskan bukan buat saya, bukan buat Ella, bukan buat Simas Jiwa, tapi ini semuanya balik lagi untuk Anda dan keluarga Anda, sahabat Simas Jiwa di rumah gitu ya. betul sekali, Lian. Dan ya itu ya pentingnya kita mengadakan literasi keuangan ini. Betul. Jadi kita juga berharap sahabat Simas Jiwa di luar sana juga yang menyaksikan tayangan ini baik secara live ataupun nanti ketika sudah di-post di feed Instagram kemudian memang merasa bahwa oh iya kita mendapatkan sesuatu dari sini, kita belajar sesuatu. Kami pasti akan sangat senang sekali jika sahabat Simas Jiwa juga mau berbagi ini, mau berbagi informasi ini kepada sahabat Simas Jiwa yang lain di luar sana, kepada rekan-rekannya, kepada keluarga, agar kita juga semakin hari juga masyarakat Indonesia juga mengalami peningkatan pemahaman untuk bagaimana mengelola keuangannya. Betul. Karena memang kita juga masih banyak melihat para kaum milenial gitu ya, generasi milenial, nggak hanya kaum milenial saja saya rasa, tapi mungkin generasi yang lain juga masih banyak yang konsumtif gitu ya, apalagi kita sudah mendapatkan peringkat nomor 4 gitu ya untuk masyarakatnya itu yang masih konsumtif gitu. Nah, kalau mungkin cara pandangnya saja yang berbeda. Mungkin kalau untuk anak milenial tadi itu seperti yang Ella katakan
bahwa memang mereka hanya untuk mendapatkan pengakuan saja di sosial gitu ya, sehingga ya mereka happy nongkrong sana sini, belanja barang-barang mewah gitu ya, branded segala macam gitu ya, hanya untuk pengakuan di sosial media saja. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk generasi yang memang sudah memiliki keluarga gitu ya, yang memang kadang-kadang masih ada konsumtif gitu. Walaupun mereka mungkin pandangannya berbeda nih gitu ya. Berbedanya dalam arti apa? Biasanya kalau untuk keluarga-keluarga ya orang-orang yang sudah memiliki keluarga, itu biasanya mereka konsumtifnya itu untuk hal yang berbau dengan kebutuhan keluarga gitu ya. Apalagi misalkan ibu-ibu rumah tangga nih, khususnya kalau misalkan melihat diskon kebutuhan rumah tangga, itu pasti gatel ya lah ya. Betul. Gatel, apalagi kayak contohnya misalkan susu anak gitu ya, popok anak, terus juga apapun yang berbau dengan kebutuhan rumah tangga, itu pasti mereka akan konsumtif gitu ya. Padahal saya sendiri pernah merasakan itu, walaupun saya sekarang belum menikah gitu ya. Tapi kakak saya sering menemani kakak saya belanja. Mungkin Ella juga sama gitu ya. Sering menemani siapa, mama atau mungkin tante gitu ya, belanja untuk kebutuhan bulanan. Itu biasanya saya sering menemani gitu ya. Kalau misalkan kakak saya itu, kalau misalkan susu, kalau ngelihat susu diskon itu pasti nggak bakalan tahan gitu ya. Karena biasanya keponakan saya itu 1 bulan itu hanya 8 kaleng yang 1000 gram gitu ya. Tapi karena ada diskon, walaupun diskonnya cuma 20% gitu ya, bisa beli sampai dengan 10 sampai dengan 12 kaleng. Kalau saya tanya buat apa mumpung diskon? Balik Betul. lagi. Balik lagi. Diskon. Jadi daya tarik diskon itu sangat-sangat bisa mengubah psikologis ya, kalau kata Ella tadi ya. Betul, itu sangat-sangat luar biasa daya. Pengaruhnya sangat luar biasa kata-kata diskon itu, Ella. Karena memang sebenarnya kalau kita pikir, ya nggak apa-apa, diskon malah lebih bagus gitu kan. Kita beli sesuai dengan kebutuhan kita aja. Misalkan kayak tadi, kakak saya butuh 1 bulan, keponakan saya susunya 8 kaleng gitu ya. Ya sudah, beli 8 kaleng aja sesuai dengan kebutuhannya gitu. Toh ada uang lebihnya, lebih baik ditabung gitu ya. Atau misalkan buat kebutuhan yang lain gitu. Nanti kan toh juga bulan depan kita juga pasti beli lagi susu kan? Betul, Seperti iya. itu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Ella sendiri pandangannya seperti apa? Ya, memang kalau bicara tadi soal diskon ya, itu tidak menutup atau tidak menunjuk pada satu segmen tertentu saja. Jadi mau itu masih single, sudah menikah, laki-laki ataupun perempuan, itu semuanya langsung merasa, waduh kalau dengar kata diskon, waduh butuh banget pastinya gitu. Betul. Betul sekali. Nah, apalagi kalau bicara soal millennials, tadi juga Lian sudah bahas ya bahwa memang millennials itu yang um, usia-usia yang produktif ya, usia kelahiran tahun 1981 sampai 1995. Kalau kita hitung sekarang 2021, maka yang kelahiran 95 juga sudah bekerja ya saat ini Betul, ya. betul sekali. Gitu. Nah, ada satu keadaan juga yang terjadi kalau kita melihat kan, wah milenials perilaku konsumtif, apalagi mungkin tadi mengenai survei ya, bahwa kita adalah nomor urut 4 yang memiliki perilaku yang konsumtif. Itu belum lagi kalau di breakdown. Mungkin kita memang perlu juga baca lagi, nanti kita bisa lihat lagi. Kita harus lihat di usia mana. Tapi kalau kita lihat-lihat ya mungkin di usia-usia Gen Y yang terbesar memakan persentase terbesar begitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali lagi tadi usia-usia millennials atau millennials ini biasa disebut Gen Y, Gen Y. Nah, itu kan usia-usia yang produktif. Usia-usia yang wah ini nih saya punya uang sendiri, saya punya gaji sendiri. Dan tidak sedikit juga yang sudah menikah. Usia-usia millennials ini ya, betul sahabat Simas Jiwa di luar sana yang memang
Ya mungkin karena kan ini sejak kelahiran 1981 sudah banyak pasti yang menikah dan mungkin sudah punya anak. Akhirnya ada satu fenomena yang terjadi adalah Gen Y ini adalah generasi yang mengalami sesuatu yang namanya generasi sandwich. Sandwich, oke. Betul gitu. Jadi generasi sandwich ini adalah generasi yang berada kayak kita makan sandwich ya. Jadi kalau sandwich kan di atasnya roti, di bawahnya roti, di tengah-tengahnya daging. Iya, Nah, betul. itulah ya betul ya. Jadi kita seperti makan sandwich. Nah, itulah yang dialami oleh generasi Y atau Gen Y atau milenial. Jadi mengalami keterhimpitan antara harus memenuhi kebutuhan generasi selanjutnya atau generasi anak-anaknya, tetapi juga masih punya kebutuhan untuk memenuhi generasi sebelumnya atau memenuhi kebutuhan orang tuanya. Oke. Nah, akhirnya keadaan yang seperti ini menimbulkan stres secara finansial gitu. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya mulai merasa, aduh, saya kerja, saya capek, tapi saya kok nggak menikmati ya, karena kan tadi pasti seperti juga yang Lian sudah bilang bahwa ya kalau kita kerja, kita maunya kita menikmati. Ada unsur atau ada poin di mana kita menikmati, bentuknya macam-macam, bahkan sampai belanja juga adalah bentuk kita menikmati, oh ya saya punya gaji, saya punya penghasilan gitu. Ya. Jadi akhirnya karena mengalami stres, di mana, aduh saya punya gaji, bahkan sampai merasa, saya kayaknya gaji naik, tapi kayaknya tetap aja saya nggak bisa beli apa-apa karena uang saya habis untuk ya seperti yang tadi membeli kebutuhan anak saya, membeli susu anak, belum kalau anak sudah sekolah. Tapi di sisi lain saya punya orang tua yang masih harus saya penuhi. Nah ini juga adalah bentuk dari kegagalan pengelolaan keuangan pada generasi sebelumnya. Karena mungkin kan dulu mungkin belum seperti sekarang, baik dari segi informasi, baik dari segi pengetahuan, dari segi internet juga begitu, mengakses informasi-informasi masih sangat terbatas. Akhirnya generasi yang sebelumnya tidak mempersiapkan dirinya untuk bagaimana hidup ketika masa tua. Akhirnya ketika masa tua berpikiran, oh iya, saya kan punya anak. Nah, itu dia. Jadi kita juga harus memutus rantai ini nih, rantai generasi sandwich. Jangan sampai kita, sekarang usia kita berapa nih? 30. Kemudian kita 20-30 tahun lagi kita melakukan hal yang sama. Kita jadi rotinya nih malah, gitu ya. Jadi mulai sekarang kita harus aware, kita lebih memikirkan lagi bahwa ya nanti kita kalau sudah tidak memiliki pendapatan mau seperti apa? Apakah kita akan terus menjadi generasi sandwich terus dan terus? Atau kita mau stop nih, sudah sampai di generasi ini aja, kita stop dan kita mempersiapkan diri kita. Setuju sekali, Ella. Setuju sekali karena memang kalau misalkan kita berbicara income, mungkin kalau misalkan kita flashback gitu ya, tentunya kita kalau saya pribadi saya aktif bekerja itu pada saat saya usia 19 tahun, Ella. Dan di mana saya berpikir seperti ini. Itu saya pikirkan di beberapa tahun lalu sih ya, maybe sekitar tahun 2017 itu saya mulai berpikir. Dulu saya berpikirnya income saya pada saat pertama kali saya bekerja tahun 2019 itu mungkin sekitar 1,8 juta gitu ya per bulan. 1,6 maybe 1,6 sampai dengan 1,8 juta itu per bulan. Lalu berarti itu sudah 12 tahun lalu ya? 12 tahun 2009 lalu. Ya? Betul sekali. 2009, betul sekali 2009 gitu ya. Lalu selanjutnya saya sekarang berpikir income saya sudah jauh di atas itu gitu ya, tapi kok begini-gini aja gitu ya, begini-gini aja masih sama aja karena tanpa kita sadari semakin income kita meningkat gitu ya, naik, biaya hidup kita juga pasti akan ikut naik, itu tanpa kita sadari gitu ya. Selain memang pengaruh dari lingkungan,
itu juga sudah menjadi seperti hukum alam gitu ya. Semakin karena kita berpikir gini, sekarang gaji saya gede nih gitu ya. Saya pengen kayak contohnya yang tadinya saya makan sekali makan 15.000, mungkin saya naikin nih 30.000 gitu ya. Karena memang income saya sudah meningkat gitu. Nah itu tanpa kita sadarin sebenarnya. Semakin income kita meningkat, itu gaya hidup kita juga semakin naik gitu ya. Nah tapi tinggal bagaimana kita cara memikirkan, seperti yang Ella tadi bilang, kita generasi milenial itu ada seperti generasi sandwich, di mana kita ada di tengah-tengahnya nih gitu ya. Kita berada di tengah-tengahnya, kita mau kemana? Jangan sampai dengan sekarang dan juga ke depannya kita masih gitu-gitu aja hidupnya. Jangan. Kita harus memiliki namanya tujuan hidup, kita harus memiliki namanya goals, kita harus memiliki namanya sebuah impian gitu. Nah, impian itu bagaimana bisa kita capai, bagaimana bisa kita raih ya, tentunya balik lagi ke diri kita. Kalau misalkan kita memang bisa mengelola keuangan kita gitu ya, ya tentunya kita pasti akan bisa meraih itu semua. Tapi kendalanya Ella yang di luar sana, kendalanya adalah masih banyak orang-orang yang belum tahu cara mengelola keuangan dengan baik itu seperti apa. Nah, itu kita hadir ya untuk menjawab semua problem dari sahabat Simas Jiwa semuanya. Kalau misalkan sahabat Simas Jiwanya memiliki kendala, problem gitu ya, tentang literasi keuangan, gak usah sungkan-sungkan gitu ya. Langsung saja komen gitu, nanti kita akan bantu. Terus kalau misalkan teman-temannya mau DM juga monggo silakan. Kita juga akan merespon semuanya terkait masalah sahabat Simas Jiwa semuanya terkait dengan keuangan. Di sini kita akan memberikan solusi, kita akan sharing gitu ya sama-sama. Kalau misalkan teman-teman juga punya, saya punya pengalaman nih seperti itu, mau berbagi ke kita, monggo silakan ya Ella ya. Karena memang di sini kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2020. Mulai pukul 13.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nih. Kalau misalkan sekarang sahabat Simas Jiwa, saya telat masuk nih, tadi awalnya bahas apa? Nggak usah takut, karena besok kita masih akan ketemu lagi ya Ella ya? Betul. Gitu. Dan kita akan ketemu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kecuali mungkin nih seperti beberapa hari lagi ada tanggal merah ya, hari Kamis. Betul. Ya, kita juga libur dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Jumat. Tapi hari Jumat, selama itu hari kerja, hari Jumat kita juga libur. Iya, hari Jumat, betul. Ya. Kita masih, walaupun kita nggak kemana-mana ya, betul, kita stay at home, tapi ada beberapa hal yang memang harus kita kerjakan. Jadi untuk hari Jumat juga kita masih libur dulu. Dan ini juga himbauan untuk sahabat Simas Jiwa yang mungkin lanjut nih bablas hari Jumatnya antara memilih WFH atau memang sudah mengambil cuti. Ya, sebaiknya sih disarankan stay at home. Tapi betul memang sekali. Jika harus bepergian, pastinya harus tetap menerapkan protokol kesehatan pastinya. Tentunya. Informasi juga Ella, kita hari Jumat itu juga kita tetap aktif masuk bekerja, tapi mungkin untuk literasi ini akan kita informasikan lebih awal. Apakah kita adakan juga literasi untuk di hari Jumat nanti, atau kita bertemu lagi di Senin Senin depannya? Senin minggu depan, iya. Betul sekali, itu akan kita informasikan mungkin di hari Rabu mungkin ya, kita akan informasikan ya Ella ya. Betul. Karena memang kemarin kita ini bingung nih Ella, hari Jumat itu sebenarnya kita libur atau enggak sih gitu ya. Sehingga jadwal kita literasi keuangan untuk di hari Jumat besok gitu ya, itu tidak kita cantumkan, tapi nanti akan kita informasikan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya di hari Rabu. Nanti kita informasikan apakah di hari Jumat nanti akan kita tetap temani nih siang hari sahabat Simas Jiwa semuanya, atau tidak gitu ya, atau kita bertemu di Senin minggu depannya, seperti itu. Nah, Ella, berbicara mengenai protokol kesehatan gitu ya. Nah, tentunya di sini juga kita mau menghimbau kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa kita harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Apa-apa aja nih, Ella? Setuju. Apa-apa saja nih protokol kesehatannya nih? Nah, sejauh ini ada 5M yang sudah yang sudah dikampanyekan ya
Oh, udah untuk 5M terus ya? dan terus kita lakukan. Betul sekali. Yang pertama Oke, adalah kita harus memakai masker kalau kita berkegiatan di luar rumah. Jadi seperti setuju. hari ini nih, mungkin kalau sahabat Simas Jiwa yang baru nonton, loh, kok ini yang satu pakai, yang satu nggak pakai masker? Karena hari ini saya work from office, sementara Lian work from home. Betul Jadi sekali. dan Lian juga nggak kemana-mana ya, di kamar aja ya. Betul sekali, Ella. Sementara saya memang walaupun ini di ruangan sendiri, tapi karena saya berkegiatan di luar rumah, jadi tetap menggunakan masker. Kemudian M yang kedua adalah mencuci tangan. Nah, ini dia nih yang sering mulai dimain-mainin nih jadinya. Mencuci Mhm. tangan itu menggunakan air bersih, mengalir, dan juga menggunakan sabun. Jadi jangan formalitas ya, sahabat Simas Jiwa. Atau Formalitasnya kalau seperti memang apa nih? iya, jadi memang kan sebagian besar tempat-tempat sudah mengharuskan pengunjungnya untuk mencuci tangan dulu. Kemudian Oke. mungkin karena terburu-buru, jadinya hanya yang penting basah tangannya. Nah, jangan Oke. sampai gitu ya. Jadi kita juga harus mencuci tangan menggunakan sabun. Atau kalau memang tidak memungkinkan, ya kita bisa menggunakan hand sanitizer. Yang pastinya juga kita juga harus lihat bahan-bahannya. Nah, Oke. tadi saya lupa nih untuk memakai masker. Juga kita harus Mhm. menggunakan masker yang memang sesuai dengan standar dan juga cara Tentunya. penggunaannya juga harus sesuai dengan standar. Karena Setuju saya sekali. beberapa kali juga menemukan bahwa menggunakannya di bawah hidung, tapi memang Wow. itu sangat disayangkan sekali karena maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Jadi kita pakai Betul. masker bukan untuk diri kita sendiri, memang untuk diri kita, tapi tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang berinteraksi dengan kita. Nah, Betul itu sekali. M yang kedua tadi. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kita berusaha juga ketika kita ngobrol sama teman, kita harus menjaga jarak. Mhm. Dan M yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Jadi selain kita menjaga jarak, kita juga harus menjauhi kerumunan. Apalagi Oke. bagi sahabat Simas Jiwa yang eh, harus ke kantor dan menggunakan transportasi umum. Ya sudah, bisa dilihat lagi kalau memang sudah terlalu penuh. Seperti kita ya Lian ya, kalau kereta tuh kadang-kadang apalagi jam pulang kantor ternyata masih tetap penuh. Betul sekarang. Jadi kita harus lihat-lihat lagi kalau memang sudah terlalu penuh, ya mungkin kita bisa mengalah untuk antri menunggu transportasi berikutnya. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ini juga yang tadi himbauannya sudah kita sampaikan ya, bahwa di akhir minggu ini adalah long weekend. Waduh, mungkin tahu-tahu ada yang sudah punya rencana mau jalan-jalan atau mau berkunjung kemana. Nah, itu ya pasti tetap hati-hati. Tapi kalau bisa seminim mungkin kita di rumah saja. Seminim mungkin kita melakukan kegiatan di luar rumah dan kita harus mengurangi mobilitas agar kita semua bisa membantu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang udah anniversary ya kemarin ya Lian ya. Wow, iya betul sekali Ella. Mm-mm. Bahkan tadi saya dapatkan informasi bahwa penyebaran ini itu semakin meningkat nih karena ada virus baru katanya. Betul, betul Wow, sekali. Dan walaupun memang kita mendengar berita bahwa katanya ada varian baru ya, ada betul. mutasi dari virus ini, yang pasti kita tetap menerapkan dan mungkin kita juga bisa untuk menegur atau ya mengingatkan, kan tidak ada salahnya ya, mungkin kita bertemu dengan teman kita yang mungkin tidak pakai masker atau mungkin tidak mencuci tangannya kalau misalnya habis dari mana atau tidak memakai hand sanitizer, kita juga bisa membantu mengingatkan Mhm. gitu. Dan yang pasti juga Betul, harus tetap mengkonsumsi makan makanan yang sehat. Nah, betul ngomongin soal sekali. makanan yang sehat ini juga menarik, Lian. Mhm. Seringkali kata makanan yang sehat ini, apalagi kan lagi pandemi gini, kemudian orang mulai apa ya, memiliki sebuah perilaku yang konsumtif karena Mhm. namanya makanan sehat. Jadi makanan yang dibeli adalah makanan yang memang mahal mungkin dan mungkin di luar dari budget kita.
Tapi karena alasannya kan harus makan yang sehat gitu. Nah, ini juga bisa dijadikan contoh nih sebagai salah satu perilaku yang konsumtif. Kita harus lihat lagi apa tujuan kita membeli makanan yang mahal ini. Nah, Ya, memang kan kata mahal itu juga setiap orang punya definisinya masing-masing atau punya standarnya masing-masing. Tapi ketika itu sudah jauh di atas budget makan kita sebelum ini misalnya, nah kita harus lihat lagi. Nah, mungkin kita bisa juga pintar-pintar kita mencari cara. Apalagi kan sekarang internet mudah sekali kita akses. Kita bisa browsing apapun yang kita mau. Jadi kalau handphonenya sudah smart, namanya sudah smartphone, jadi kita juga harus smart menggunakannya. Misalnya setuju. untuk mencari bahan makan, kita bisa lihat bahwa oh, misalnya nggak semua kok ternyata mahal. Ada juga bahan-bahan makanan yang memang harganya terjangkau. Jadi jangan sampai karena adanya pandemi ini, harus makan makanan yang sehat. Akhirnya menimbulkan perilaku yang konsumtif nih. Betul sekali, betul. Karena memang makanan yang sehat itu juga nggak mesti kita beli makanan di luar sana yang mahal ya Ella ya. Kita juga Betul bisa, sekali. maksudnya gini, kita berpikir gini, oke lebih baik kita masak sendiri. Selain menghemat, kita juga bisa puas makannya, dapatnya banyak gitu ya. Kalau kita beli kan mungkin satu porsi kita kurang gitu ya. Nah, kalau dengan kita masak sendiri, apalagi cewek-cewek gitu ya, lebih baik kita apa namanya masak sendiri, beli bahan-bahan kita masak di rumah itu juga lebih higienis gitu ya, terus juga itu juga bisa menghemat kita juga, nggak semata-mata kita elak menginformasikan kita mengkonsumsi makanan yang sehat bukan berarti kita harus beli makanan yang mahal gitu ya, masih banyak Betul. caranya gitu. Karena apa? Karena ini ya mubazir, daripada ibaratnya kita makan di luar sana, oke kita sekali makan 100.000 gitu ya, dengan porsi misalkan aku pengen makan steak katakanlah, makan steak, sekali makan steak berapa? Mungkin maybe sekitar 150 sampai dengan 200.000 sekali Iya, makan gitu ya. Itu yang mungkin sekitar 250 sampai dengan 350 gram dagingnya gitu ya. Tapi kalau seandainya nih kita berpikir, oke 150.000 sampai dengan 200.000, kalau kita belikan daging gitu ya, sekilonya aja tuh nggak nyampe segitu. Kita bisa bikin rendang gitu ya, terus juga makannya banyak, betul nggak Ella? Betul kan betul. ya? Kita bisa Dan buat juga bisa rendang ini. menambah skill kita ya. Betul sekali Iya, gitu. gitu ya. Mungkin kita selama ini tidak pernah kepikiran kayak, aduh saya masak, kayaknya enggak deh gitu. Tapi ternyata Mhm. ini juga bisa menjadi em, apa ya, salah satu cara kita untuk menambah keterampilan kita. Betul sekali. Karena kan memang biasanya cewek-cewek itu kan hobi masak gitu ya. Beda hal kalau misalkan saya kan nggak bisa masak. Sebenarnya nggak bisa masak juga bukan berarti bisa dijadikan alasan juga ya Ella. Karena memang sekarang Betul. teknologi itu udah canggih. Handphone kita aja sudah smartphone gitu ya. Nah, kita juga harus smart nih dalam menggunakan gadget kita gitu ya. Masih banyak kita bisa YouTube gitu ya, lihat cara-caranya YouTube di YouTube, atau kita bisa googling juga untuk cara-caranya gitu ya. Jangan dijadikan alas, aduh saya nggak bisa masak apa males tuh Ella. Gitu ya. Seperti Ya, itu ya. jadi ternyata padahal awalnya kita lagi bicara tentang ya kita mengelola keuangan, kemudian kita berangkat ke perilaku yang konsumtif, tapi ternyata bisa menimbulkan satu skill baru, bisa bisa Betul. membuat kita punya keterampilan yang baru ya. Jadi Setuju. memang karena bicara soal keuangan, walaupun banyak sekali quotes-quotes tentang ya money can buy us happiness dan lainnya, tapi faktor mengenai finansial, mengenai keuangan ini merupakan faktor yang penting dalam kehidupan kita. Setuju sekali. Ya, Karena jadi memang ya jadi kita eh, berawal dari mengenai mengelola keuangan bisa nyambungnya kemana-mana ya Lian ya. betul sekali, betul sekali. Karena memang tidak semuanya kita juga bisa kita atur ya. Keuangan itu kita juga semata-mata nggak cuman hari ini kita bisa atur, mungkin besok juga bisa kebablasan juga gitu ya. Nah maka dari itu tuh lebih baik Betul. kita menyarankan kalau misalkan memang kita sekiranya membutuhkan kebutuhan sehari-hari, ada baiknya kita membuat yang namanya anggaran nih Ella.
Biar Ya, betul tujuannya sekali. apa? Biar jangan sampai kecolongan gitu ya. Jangan sampai Betul. budget yang udah kita siapin, oke kita udah bikin porsinya nih gitu ya, bikin porsi-porsinya 40, 30, 20, 10 gitu. Tapi kita juga nggak bikin anggaran, maksudnya anggarannya dalam artian gini, kalau misalkan cewek-cewek atau ibu rumah tangga yang memang setiap hari masak gitu ya, masak tuh ada baiknya kita bikin nih 1 minggu ini kita mau masak apa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu gitu ya. Kita bikin rinciannya gitu. Oh oke, hari Senin saya mau masak misalkan ayam goreng sama capcay gitu ya, capcay brokoli misalkan. Hari Selasanya apa? Ikan goreng sama orek tempe misalkan gitu ya. Kita list nih, jadi kita bisa tahu oke. Jadi kita untuk belanja kebutuhan kita juga kita termanage. Kita tahu beli sesuatu yang memang kita butuhkan. Jangan sampai nih, waduh, sekarang kan untuk apa namanya gadget itu kan sudah canggih sekali gitu ya. Apalagi belanja sekarang itu kita nggak mesti datang ke pasar atau kita belanja ke mall Ya, karena sudah ada betul. marketplace yang menyediakan memang kita di rumah aja bisa bisa belanja, bisa memenuhi kebutuhan Bahkan kita. sampai ke kebutuhan sehari-hari ya. Betul sekali. Nah, Iya, kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu kan apalagi kalau misalkan ngelihat diskon gitu ya. Terus juga ngelihat ongkirnya murah, wah kalap gitu ya. Belanja sayur gitu, beli bayam, beli kangkung, beli apa gitu ya. Dibeli semua. Mumpung murah, mumpung ongkirnya murah juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke pasar. Nah, tapi nanti ketika kita sudah belanja masuk ke kulkas, mubazir nggak dipakai. Wah, ternyata dalam artian aduh mau masak kangkung, aduh males banget masak kangkung, lagi nggak pengen kangkung, padahal memang itu tidak apa ya, tidak di list gitu loh. Oh aku pengennya masak kangkung nih, lebih baik kalau misalkan memang kita pengen masak apa, lebih baik kita bikin rincian per minggu gitu ya. Oh oke, Senin ini saya mau masak apa, Selasa besok mau masak apa, Rabu besok mau masak apa, jadi kita belanja sesuai dengan yang sudah kita listing. Apalagi kan kalau seperti sayur-sayuran itu kan dia yang memang daya tahannya itu tidak terlalu lama ya Ella ya. Bisa busuk, bisa layu gitu kayak seperti kangkung, bayam. Kalau kelamaan di kulkas kan juga layu gitu ya. Busuk akhirnya. Nah, itu kan mubazir, sesuatu yang mubazir. Kita membuang-buang sesuatu yang memang tadinya apa namanya bisa kita olah, tapi karena memang itu tidak kita perincikan sehingga ya mubazir aja kebuang gitu. Belum lagi misalkan aduh kok males banget ya masak hari ini ya, akhirnya GoFood, ujung-ujungnya iya. GoFood gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Betul, wah seru sekali ya nih pembahasan kita mengenai literasi keuangan. Lama-lama kita jadi ngomongin dapur ini ya. Iya 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 iya. Karena awalnya kita ngomongin literasi keuangan, Hmm, tapi ternyata banyak sekali kesinambungannya atau banyak sekali hubungannya dengan aspek lain dalam kehidupan kita. Seru sekali pastinya betul sekali. pembahasan kita, seru sekali pembahasan kita sore hari ini. Tapi seperti kita harus break sejenak nih. Untuk kita tarik Oke, nafas sejenak, Lian. oke, baik. Atau Sahabat mungkin Simas Jiwa jika semuanya. ada sesuatu yang perlu kita lakukan sejenak, kita akan break sejenak ya, Lian ya. Kita kembali jam berapa nih, Lian? Oke, kita akan kembali pada pukul 16:05 di mana kita akan break sejenak 10 menit gitu ya. Nah, tentunya kita akan masuk ke sesi yang terakhir, sesi ketiga gitu. Kita masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam untuk menemani sore hari sahabat Simas Jiwa semuanya. Tetapi tentunya sahabat Simas Jiwa jangan kemana-mana gitu ya, karena kita breaknya hanya sejenak gitu ya. Tentunya di sesi ketiga kita Betul. akan membahas masalah yang lebih menarik, yang lebih detail selain literasi keuangan, terus juga apa-apa yang dibutuhkan. Nah, kita juga mau mengedukasikan kepada sahabat Simas Jiwanya bagaimana sih produk apa yang tepat untuk sahabat Simas Jiwa miliki untuk memenuhi kebutuhan keuangannya tentunya Ella. Betul Nah, untuk sekali. itu kita break sejenak. Jangan kemana-mana, kita akan kembali pada pukul 16:05 ya Ella ya. Tetap stay Oke. tune. Buat sahabat Simas Ya. Jiwa, kita break sejenak. Oke? Ella, selamat Oke. sore. Bye. Sore, bye.